Nah, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Nah, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Nah, baiklah anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita ini lebih bermakna dan dapat mengambil manfaat dari pembelajaran pada ini. Nah, untuk doa kepada Wanda yang memimpinnya. Kepada Wanda, Ibu persilakan pimpinnya, Nak. Iya, baik, Bu. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Di tempat duduk, siap? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Nah, baiklah anak-anak ibu. Hadir semuanya anak-anak ibu. Hadir, Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, tolong mejanya dirapikan terlebih dahulu, Nak. Duduk yang rapi. Nah, pandangannya ke depan. Sudah, Nak? Sudah dirapikan mejanya? Nah, selanjutnya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Ayo nyanyi bersama-sama. Boleh. Garuda Pancasila. Bagimu negeri, Bu. Bagimu negeri, Bu. Patriot proklamasi sedia berulang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur satu, pribadi bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah, dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila ini, mudah-mudahan semangat kebangsaan anak ibu semakin meningkat. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, nantinya anak ibu akan diperlihatkan beberapa video. Nah, videonya peredaran darah dan tentang pantun. Nah, nanti dengan mengamati video, anak-anak ibu dapat menjelaskan organ peredaran darah pada manusia, dapat menganalisis organ peredaran darah pada manusia, dan anak-anak ibu nanti bisa menggambar gambar sederhana saja mengenai organ peredaran darah manusia, menyajikannya. Dan dengan mengamati video nanti juga anak-anak ibu dapat menjelaskan apa itu pantun, apa itu ciri-ciri pantun, bagaimana menganalisis pantun, dan bagaimana cara membuat pantun. Nah, sekarang mari kita bersama-sama menyaksikan video. Video ini adalah tentang isinya mengenai organ peredaran darah dan pantun. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan ke depan semuanya.
Tidak ada suaranya, Bu. Ada suaranya, Nak? Nggak ada, tapi pelan, Bu. Pelan. Keraskan, Bu. Tambah volumenya, Bu. Baik, ulanglah kembali ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Sudah terdengar? Belum, Bu. Belum lagi, Bu. Yang di laptop. Ada suaranya, Bu. Coba volume yang di laptopnya, Bu. Udah penuh, Bu. Nggak terdengar, Wanda. Nggak dengar, ya, Kak. Padahal volume udah penuh. Videonya terhenti, Bu. Coba putarnya di luar PowerPoint ini aja dulu, Kak. Berapa? Nanti baru masuk lagi PowerPoint. Share sound-nya beko, Kak. Memiliki 4 ruang, yaitu 1. Udah, Bu. Serambi kiri, 2. Serambi kanan, 3. Bilik kiri, 4. Bilik kanan. Ingat ya, ketika melihat gambar jantung dari depan, gambar sebelah kanan adalah jantung bagian kiri dan gambar sebelah kiri adalah jantung bagian kanan. Sekarang kita kenali jenis pembuluh darah. 1. Pembuluh darah arteri atau nadi, yaitu pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Pembuluh arteri terbesar adalah aorta. 2. Pembuluh kapiler, yaitu pembuluh yang menghubungkan pembuluh darah langsung ke organ tubuh manusia. Pembuluh ini berukuran sangat kecil. 3. Pembuluh balik atau vena, yaitu balik ke jantung. 4. Pembuluh arteri pulmonalis yang mengantarkan darah keluar dari jantung ke paru-paru. 5. Pembuluh vena pulmonalis yang mengantarkan darah dari paru-paru kembali ke jantung. Tahukah kalian, darah dalam tubuh manusia selalu beredar di dalam pembuluh darah sehingga disebut peredaran darah tertutup. Peredaran darah manusia terbagi menjadi 2, yaitu 1. Peredaran darah besar. Darah yang kaya oksigen dari serambi kiri masuk ke bilik kiri. Dari bilik kiri,
darah dipompa menuju pembuluh aorta. Lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Darah dibawa kembali ke jantung oleh pembuluh vena dan masuk ke serambi kanan. Urutan peredaran darah besar yaitu serambi kiri ke bilik kiri, ke pembuluh aorta, ke seluruh tubuh, ke pembuluh vena, dan ke serambi kanan. 2. Peredaran darah kecil. Darah di serambi kanan yang mengandung karbon dioksida masuk ke bilik kanan. Dari bilik kanan, darah dipompa ke arteri pulmonalis, lalu diantarkan ke paru-paru. Dari paru-paru, darah diantarkan oleh vena pulmonalis menuju jantung. Urutan peredaran darah kecil yaitu serambi kanan, ke bilik kanan, ke arteri pulmonalis, ke paru-paru, ke vena pulmonalis, dan ke serambi kiri. Gimana? Masih kesemutan nggak? Enggak dong, kan semutnya udah dikasih gula. Coba sini lihat pantunnya. Jangan sampai salah buat pantunnya. Gini-gini kan aku anak Sanggar Lenong. Kalau kelompok kita salah, malulah. Bebekku berbaris dengan rapi, berbaris rapi, juga rapat. Mari gerakan tangan dan kaki, otot kuat, jantung pun sehat. Halo adik-adik, kalian sudah melihat Adul membaca pantun tadi. Apa kalian pernah membuat pantun? Pantun itu ada cirinya loh. Yuk kita cari tahu. Pantun adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh aturan. Pantun merupakan satu dari sekian jenis puisi lama. Bebekku berbaris dengan rapi, berbaris rapi juga rapat. Mari otot kuat, jantung pun sehat. Ciri-ciri pantun yaitu 1. Tiap bait pantun terdiri atas 4 baris atau larik. 2. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. 3. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. 4. Baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. 5. Bersajak A, B, A, B. Nah, pantun Jaki udah oke nih. Cakep. Nah, anak-anak ibu sudah melihat tentang video yang pertama mengenai organ peredaran darah. Yang kedua mengenai apa anak-anak ibu? Pantun, Bu. Mengenai pantun. Untuk lebih paham, dalam video tadi ada membahas tentang sirkulasi peredaran darah. Tahu nggak apa itu sirkulasi peredaran darah? Tahu nak? Dari video tadi kita dapat mengambil kesimpulannya bahwa sistem yang mengatur sirkulasi itu adalah sistem yang mengatur pemompaan darah yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, inilah nantinya yang akan anak-anak ibu buat gambar sederhananya berupa organ peredaran darah. Nah, dalam video tadi anak-anak ibu melihat tidak berapa macam sistem peredaran darah yang ada dalam video tadi, nak? 2, Bu. Ada 2, Bu. Sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar. Nah, kita ulas kembali ya untuk lebih pahamnya. Sistem peredaran darah kecil itu darah mengalir dari bilik kanan nanti menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis.
dalam paru-paru itu terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang mengandung oksigen. Nah, lalu dia kembali dan lanjut kembali kiri. Nah, anak-anak ibu melalui video tadi paham tidak apa itu sistem peredaran darah? Siapa yang bisa membacanya melalui gambar ibu? Siapa yang bisa, nak? Wanda coba bacakan, Bu. Silakan Wanda. Oke. Sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh melalui arteri besar atau aorta. Sampai situ, Bu. Terima kasih Wanda. Jadi selanjutnya juga apa-apa saja tadi ada organ peredaran darah tadi Nindi. Berapa buah organ peredaran darah manusia semuanya Nindi? Ada 3, Bu. Ada 3. Apa yang pertama Nindi? Jantung, Bu. Kemudian pembuluh darah, nanti paru-paru, Bu. Kembali lagi ke jantung, Bu. Ada 3. Ya, terima kasih Nindi. Pintar, Bu. Nindi. Jadi organ peredaran darah manusia itu ada 3. Yang pertama jantung, yang kedua pembuluh darah, yang ketiga ada paru. Nah, selanjutnya Ibu minta kepada Donna. Tadi sudah melihat videonya. Apa itu fungsi jantung? Apa fungsi jantung, Donna? Memompa darah ke seluruh tubuh kita, Bu. Pintar. Jadi jantung ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dengan cara berkontraksi dan berelaksasi atau dengan cara mengembang dan mengempis. Nah, selanjutnya ada yang kedua yaitu pembuluh darah. Nah, anak-anak pembuluh darah ini merupakan tempat saluran mengalirnya dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, yang ketiga ada apa, Wanda? Ada paru-paru, Bu. Ada paru-paru, Bu. Wanda. Sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah, Bu. Oh ya, pintar. Nah, paru-paru ini berfungsi dalam organ peredaran darah itu untuk menyuplai oksigen ke dalam darah atau dalam tubuh kita. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai organ-organ peredaran darah. Nah, anak-anak ibu, coba dilihat ke depan. Ini adalah lembar LKPD satunya. Nah, nanti anak-anak ibu bagi menjadi 3 kelompok. Nah, yang nantinya anak-anak ibu akan memasangkan fungsi organ tubuh manusia ini dengan organ tubuh dengan fungsinya dengan baik. Nah, untuk kelompok pertama ibu bagi kepada Rahmi, yang kedua Wanda, yang ketiga kepada Nindi. Sudah paham, Nak? Sudah, Bu. Nah, tugas anak-anak ibu adalah sudah paham? Paham, Sudah, Bu. Nah, di LKPD ini anak-anak ibu yang pertama memasangkan fungsi organ tubuh manusia ini dengan baik. Yang selanjutnya nanti masih bersama kelompoknya membuat organ peredaran darah manusia yang gambar sederhana saja. Nah, kepada kelompok siapa yang bisa menampilkan nomor 1-nya, Nak? Saya, Bu. Ini, Bu. Kelompok 1. Silakan.
kelihatan Ismi? Gambar jantung, Bu. Jantung. Apa fungsi jantung ini, Ismi? Si jantung itu untuk memompa darah ke seluruh tubuh, Bu. Iya, pintar Ismi. Nah, selanjutnya lagi ada gambar atau pena. Nah, siapa yang bisa menjawab yang keduanya, Nak? Tali atau pena ini apa fungsinya? Pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung, Bu. Pembuluh darah membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Selanjutnya ada yang ketiga. Coba lagi Nindi, apa itu fungsi darah yang pembuluh nadi atau arteri, apa fungsinya? Pembuluh yang membawa darah ke dalam darah. kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh, Bu. Ya, pintar anak-anak ibu semuanya. Nah, selanjutnya yang keempat, paru-paru. Bisa bersama-sama kita menjawab, Nana, apa itu fungsi paru-paru? Sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah, Bu. Oksigen. Sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Jadi dapat kita simpulkan kalau jantung itu fungsinya memompa darah, Bu. Nah, ini ada jantung, ada pembuluh darah balik, ada pembuluh darah nadi dan paru. Nah, nanti Ibu mengatakan anak-anak Ibu akan menggambar selanjutnya. Sudah ada di bawah gambarnya, Nak? Ada, Bu. Ada di bawah. Ada, Bu. Nanti anak Ibu menggambar di sini ya. Gambarnya gambar sederhana saja mengenai organ peredaran darah. Kasih warna, Bu. Warna dibuat dengan sebagus-bagus mungkin. Ya, Bu. Ya, Bu. Selanjutnya, Ya, Bu. Oke, Bu. ini sudah juga ada di yang pertama organ darah. Yang kedua mengenai apa? Pembuluhnya, Bu. Ada Nah, ada membahas mengenai pantun. Nah, nanti anak-anak Ibu juga akan belajar membuat sebuah pantun. Nah, apa itu pantun tadi yang berdasarkan video tadi anak Ibu? Bisa membacakan, puisi Nak? lama, Bu. Dia Apa ada itu 4 pengertian baris. pantun? Iya. Saya, Bu, Dona. jenis puisi. Pantun itu merupakan Jenis puisi lama yang berbahasa Nusantara yang terdiri dari 4 baris atau lari dengan irama yang indah dan bersaja ABAB, Bu. iya ini. Nah, jadi pantun Dona itu suka berpantun, Bu. adalah jenis puisi lama. Dia bersaja ABAB dan ini ciri-cirinya atau bagian-bagian pantun. Pantun itu ada Baris terdiri dari hidungannya, 4 Bu. baris. Ya, Bu. Berapa baris, Nak? 4 baris, Bu. 4 baris. Baris pertama dan kedua disebut dengan apa, Nak? Sampiran. Bu. Lampiran. Baris ketiga dan keempat. Isi, Bu. Isi pantunnya lagi, Bu. Nah, baris 1 dan 3 itu bagian akhirnya
sama-sama. Nah, 1 dan ketiga huruf akhirnya sama. Yang kedua dan keempat juga Sama, Bu. Makanya dia Bur dibaca. sama kur, tan sama tan juga kan, Bu? Iya. Ya, jadi Pak Ibu contohnya 1, rambutku lebat, rambutku Butuh subur. subur. Tidak Tidak dapat dapat dipastikan. Jempitan. Sehat, Sehat ucap subur, darah mengalir dalam tanpa hambatan. hambatan. Jadi baris pertama dan ketiga itu sama. Nah, ur di belakangnya. Dan baris kedua dan keempat an. Makanya dia dikatakan bersaja AB. Paham anak-anak Ibu? Paham, Paham? Paham, Bu. Bu bikin pantun kita, Bu. Nah, dengan teman yang ya berdasarkan kelompok yang ini, ya coba anak-anak Ibu buat sebuah pantun nasihat. Nah, sebuah pantun nasihat. Buat 1 buah pantun nasihat. Nah, sekarang coba anak-anak Ibu kerjakan terlebih dahulu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Adakah anak-anak Ibu yang bisa membacakan? Saya, Bu. Sudah? Suka, Bu. Membacakannya, Nak. Saya, Bu. Anissa, tolong Anissa dibacakan hasil diskusi kelompoknya, Anissa. Baik, Bu. Baiklah, teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Roda becak ada 3. Seiring waktu berputar melulu. Tiap hari aku olahraga, agar jantungku sehat selalu. Pintar Anissa. Nah, kita semua. Nah, Bagus anak-anak pantunnya, Ibu, Caca. ya bagus. Pantunnya tentang menjaga kesehatan. Nah, baiklah anak-anak Ibu, tadi kita sudah belajar mengenai apa saja, Nak? Yang pertama kita pelajari Sistem peredaran darah, Bu. Organ peredaran darah. Yang kedua mengenai apa? Pantun, Bu. pantun, Bu. Mengenai pantun. Dari yang telah kita pelajari tadi, kita mempelajari mengenai organ peredaran darah. Organ peredaran darah itu ada 3, ada jantung, ada pembuluh darah, ada paru-paru, dan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah itu ada berapa tadi, Nana Ibu? 3, Bu. 2, Bu. Dua ya, Bu. 2, Bu. Iya, Nindi lupa. Organnya 3, sistemnya sistemnya berapa? 2. Kita juga sudah belajar mengenai pantun. Apa yang pantun itu apa tadi? Bentuk puisi lama, Bu. Bentuk puisi lama. Siapa anak Ibu yang masih ingat apa tuh ciri-ciri pantun? Saya, Bu. Bersaja adik-adik, Bu. Coba ini. Ciri-ciri pantun itu tiap bait terdiri dari 4 baris. Kemudian bersaja ABAB. Kemudian baris 1 dan 2 itu disebut dengan sampiran. Baris 3, 4 itu disebut dengan isi, Bu. Ya. Nah, pintar anak-anak Ibu semuanya. Nah, dari pembelajaran hari ini masih adakah anak-anak Ibu yang belum paham? Sudah paham semuanya, Nak? Sudah paham, Bu. Tanyakan? Sudah paham, Bu. Sudah paham, Bu. Nah,
ada lembar evaluasi. Nah, silakan dikerjakan 10 menit. Sekarang coba kerjakan terlebih dahulu. Ya, Bu. Sudah selesai, Bu. Sudah? Sudah. Nah, Dikumpul baiklah, lagi, Bu. Ibu. Apa? Dikumpulkan Kumpul lagi, Bu. Ya, Sudah selesai, Bu. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, kalau sudah siap, nah, dikumpulkan semuanya, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kita belajar KPB 2 mengenai tangga nada nanti lagi dan contoh-contoh pantun. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang ini, kita akhiri dengan membaca doa. Ibu minta kepada salah satu anak ibu yang Nindi, silakan Nindi untuk berdoa. Nindi dia izin, Bu. Saya aja. Nindi izin ke toilet, Bu. Silakan kepada Dona, pimpin doanya Dona. Oh iya, Bu. Baiklah, teman-teman. Sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, setelah mengikuti pembelajaran, marilah kita bersyukur. Bersyukur, mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai. Silakan anak ibu semuanya simpan semua peralatannya ke dalam tas dan silakan boleh keluar main. Itu akhiri pembayaran hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin dan ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu Ibu Dona Liza. Selanjutnya kita minta saran dan masukannya dari Ibu Farida. Kepada Ibu kita persilakan. Ya, terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, tampilan dari Dona Liza tadi sudah baik ya. Itu antara peredaran darah dan pantun. Yang mana kedua-duanya sudah berjalan dengan lancar, baik itu videonya dan kegiatan pembelajarannya ya. Tadi ada menggunakan video dalam menjelaskan peredaran darah itu PPT-nya dan juga dalam bagaimana peredaran darahnya, juga begitu pantun. Pantun itu juga ada beberapa video, ada siswa yang membuat pantun, dan kemudian adanya LKPD bagaimana pembuatan pantun. Itu pantun yang dilaksanakan dalam LKPD itu pribadi atau kelompok? Nah, Sama kelompok. kelompok. Sama kelompok, Bu. Kelompok. Iya. Ya, Bu. Karena dalam karena kita dalam menggunakan PBL tentu ada kegiatan collaboration-nya, adanya kegiatan kelompok itu yang nampak oleh ibu tadi, berkelompok atau individu ya. Kalau dalam PPL itu ada kegiatan organisasi siswanya ada berkelompok gitu. Karena ibu kurang jelas tadi penggunaan pembuatan pantun itu berkelompok atau pribadi gitu ya. Itu nampaknya tadi ya dalam kegiatan PBL-nya gitu. Ini PBL atau PJBL nih? PBL, Bu. Ya, itu dalam 4.000 apakah kerjanya secara kelompok, perintah tugasnya tadi membuat pantun atau pribadi itu ya kurang jelas oleh Ibu ya. Kalau PBL itu ada kegiatan
berorganisasi siswanya dalam bentuk berpasangan, mungkin dalam satu bangku atau berkelompok, itu yang kurang jelas oleh Ibu tadi ya. Kemudian lagi pada kegiatan akhir, adanya tadi menyimpulkan ada, kemudian adanya evaluasi yang tidak nampak oleh Ibu, refleksi dan lagu daerahnya itu yang tidak nampak tadi. Ya, setelah menyimpulkan, belum nampak oleh Ibu refleksinya. Kemudian lagu daerahnya juga tidak ada tadi ya. Itu saja dari Ibu, kembalikan kepada Direktur. Baik, terima kasih kepada Ibu Farida. Selanjutnya kita minta saran dan masukan dari Ibu Ratmi kepada Ibu. Kita persilakan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saja tadi saya juga tadi tidak melihat itu di kegiatan refleksi sama dengan Ibu Farida tadi. Kemudian juga tidak nampak kegiatan pantingnya tadi. Kemudian gini, kan tadi ini ada organ peredaran darah dan sistem peredaran darah. Kan tadi hanya tampilan PPT saja. Biasanya angka baiknya itu kita juga punya gambar atau benda gambar jantung itu sendiri. Biasanya di sela-sela itu kan ada torso. Bagian organ tubuh itu kan biasanya ada. Kalau angka baiknya nanti di samping kita juga menyajikan gambar melalui video organ peredaran darah itu, kita juga menampilkan yang apanya organnya betul. Itu melalui torso biasanya ada. Kalau Model. ada ya. Nah, tadi kalau Ibu Anissa kan ada dibawanya segitiga JKW itu kan dibuatnya gambar, berarti dengan benda nyatanya nampak, kemudian dengan videonya juga nampak. Itu sebaiknya itu karena nampak benda konkretnya itu seperti apa. Karena untuk peredaran darah ini pemahaman siswa banyak yang karena jantung itu kita kan bedakan lagi bagian-bagian jantung mana belik kanan sampai kanan sampai kiri. Jadi ketika kita pegang alatnya betul, bendanya betul, mungkin bisa lebih paham lagi, lebih mantap lagi gitu. Kalau bisa nanti di PPL-nya ada benda nyatanya atau gambar jantung itu sendiri, yang biasanya kalau di sekolah itu ada tuh bagian-bagian organ tubuh itu kan ada di torso itu biasanya ada. Itu juga tadi sama dengan Bu Farida tadi di kegiatan organisasinya juga tadi kurang jelas. Lagu daerahnya juga nampak ya Bu, biasanya di akhir kan ada semangatnya anak-anak itu kita nyanyi lagi ya, itu kan ada nampak semangatnya. Jadi jangan loyo anak ketika kita sudah mengajar, tapi anak loyo dengan lagu-lagu daerah itu mungkin semangat mereka itu kan mudah timbul lagi. Gitu. Mungkin itu saja ya dari saya, terima kasih. Hapus untuk Ibu Dona, udah kasih sebaiknya, sebaik mungkin, mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Assalamualaikum, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Ratmi. Selanjutnya kita kembalikan kepada Ibu Dona Liza. Ada yang mau disampaikan? Terima kasih kepada Ibu dosen dan Ibu Pamong dan beserta ibu-ibu yang lainnya. Mudah-mudahan untuk pelaksanaan PPL-nya nantinya lebih bagus lagi nantinya. Amin. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibu Dona Liza. Selanjutnya, izin Ibu tampil lagi. Karena yang lainnya sudah selesai. Suaranya pelan.